Presiden Prabowo Subianto dalam forum konferensi tingkat tinggi penyelesaian konflik Palestina-Israel mendesak dunia internasional untuk segera mewujudkan solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Presiden menyebut kemerdekaan Palestina adalah kebenaran secara historikal dan syarat mutlak terciptanya perdamaian. President Emmanuel Macron, President of the French Republic, His Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, as the co-chairs of this distinguished meeting. Co-chairs, Excellencies, distinguished representatives of the United Nations, I wish to extend our deepest appreciation and highest regards to the governments of France and the Kingdom of Saudi Arabia for their leadership in convening this important deliberation. It is with a heavy heart that we recall the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties. Distinguished Excellencies, we commend the leading states of the world that have taken this principled step. France, Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say, history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace
that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Kami akan mengajak Anda pemirsa untuk mengupdate informasi terkini terkait pidato Presiden Prabowo di Forum Sidang Majelis Umum PBB akan disampaikan oleh rekan kami Haidar Fasyal. Selamat malam waktu Jakarta, Fasyal. Bagaimana persiapan di sana? Windy, Veda dan juga pemirsa, memang kami dapat informasikan untuk hari ini sendiri, hari Selasa pagi, Presiden Prabowo Subianto memang kembali terjadwalkan untuk mengikuti rangkaian kegiatan High Level Week Meeting dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana nantinya Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya hadir, Vena, Windy dan juga pemirsa, melainkan juga akan memberikan pidato di dalam sidang tersebut. Informasi yang kami peroleh, nantinya Presiden Prabowo Subianto ini akan melakukan pidato pada pukul 10:15 waktu setempat, atau kalau di Indonesia berarti pukul 9 malam lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan Presiden Prabowo Subianto ini akan berbicara pada urutan ketiga setelah Presiden Brazil dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tentu kita akan nantikan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto karena ini akan menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menguatkan level diplomasinya, karena kita ketahui bersama dan saya dapat informasikan bahwa dalam sidang Majelis Umum ini nantinya 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa akan hadir, di mana diantaranya 143 negara diantaranya ini kan diwakilkan oleh kepala negaranya. Dan tentu ini akan menjadi hal yang cukup penting bagi Presiden Prabowo Subianto dan juga bagi Indonesia. Selain dari itu, nantinya setiap speaker akan berbicara selama 15 menit. Vena, Windy dan juga pemirsa, adapun Presiden Prabowo Subianto nanti akan menyampaikan terkait beberapa hal. Kalau kami dapat informasikan, ini akan membahas terkait dengan isu Palestina dan juga bagaimana nantinya Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan solusi-solusi yang dapat Indonesia berikan, termasuk mungkin juga akan mendorong negara-negara lain yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk segera mengakuinya, seperti yang sempat disampaikannya juga dalam forum Two State Solution kemarin. Selain itu nanti juga akan disampaikan terkait dengan kondisi geopolitik saat ini dan juga peranan PBB untuk menjaga perdamaian. Nah, Vena, Windy dan juga pemirsa, yang menarik selain menghadiri dan juga berpidato dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, ini hari ini Presiden Prabowo Subianto juga nanti akan beragendakan melakukan sejumlah pertemuan bilateral, di mana kami mendapatkan informasi bahwa nanti siang nanti pada pukul 1 waktu setempat ini Presiden Prabowo Subianto akan keluar dari markas PBB untuk kemudian menuju ke satu hotel yang tidak jauh dari markas PBB, yang informasinya akan bertemu dengan salah satu Baik, terima kasih Haidar Fasyal atas laporannya langsung dari New York, Amerika Serikat.